Kami dari kelompok 1 mata kuliah berbicara yang beranggota Saya Ira Aryati dengan NIM A1B121014. Saya Nurkoniah dengan NIM A1B121017. Saya Isla Priscilia dengan NIM A1211038. Saya Verna Pandini dengan NIM A1B121042. Saya Meirina Putri Fajarwati dengan NIM A1B121045. Baik, kami akan menampilkan atau menjelaskan materi aspek-aspek komunikasi. Yang pertama yaitu aspek situasi. Aspek situasi adalah kegiatan berbicara yang dilakukan pada acara resmi ataupun tidak resmi. Kriteria resmi di sini yaitu kegiatan berbicara yang sifatnya bersifat protokoler, yaitu contohnya seperti Presiden Joko Widodo berpidato pada saat acara kenegaraan dan kata sambutan dari rektor yang dilakukan pada saat acara di wilayah kampus. Namun demikian, acara resmi bisa berganti menjadi acara yang tidak resmi dikarenakan oleh protokoler yang tidak pasti. Dan begitu juga sebaliknya, acara keluarga yang sifatnya tidak resmi bisa berganti menjadi acara yang resmi karena dilakukannya protokoler yang ketat. Pembicaraan yang bersifat non-formal ataupun tidak resmi dilakukan tanpa melakukan persiapan yang khusus dan matang. Dan pembicaraan yang bersifat formal ataupun resmi dilakukan oleh persiapan yang khusus dan matang. Dan dalam melakukan pembicaraan itu harus melakukan persiapan yang khusus, dan persiapan yang khusus itu bergantung pada kemampuan oleh seseorang untuk berbicara. Contohnya seperti Susilo Bambang Yudhoyono yang melakukan pidato pada saat acara kenegaraan di depan anggota DPR dan anggota MPR. Yang kedua yaitu aspek alasan. Berbicara terjadi ketika manusia berimajinasi tentang sesuatu hal. Bentuk imajinasi sebagai hasil kerja berpikir kemudian disampaikan kepada orang lain melalui berbicara. Dorongan untuk mengucapkan hasil imajinasi inilah sebagai salah satu kenapa manusia ingin berbicara. Dengan kemampuan berbahasa yang dimiliki manusia, melakukan kegiatan berbicara karena dua hal. Pertama, adanya dorongan dalam dirinya. Dorongan ini muncul dari hasil proses berpikir. Kedua, disebabkan respon atas hal-hal yang diperoleh dari panca indera. Respon tersebut diolah dalam otak dan diekspresikan kembali dalam tuturan yang disebut dengan berbicara. Didorong oleh pikiran, perasaan, dan imajinasi dalam dirinya dikeluarkan dalam tindak tutur berbicara. Ada pepatah diam itu emas. Teori berbicara tidak membahas pepatah itu dari sisi makna, namun menyoroti sisi pentingnya manusia berbicara. Persoalan mendasar dalam peristiwa berbicara adalah kenapa seseorang diam saja ketika situasi mengharuskan berbicara. Diam bukan berarti emas. Contoh fakta ini banyak dialami oleh seseorang tidak berani berbicara ketika diminta untuk berbicara. Misalnya, ketika mahasiswa diminta bertanya kepada dosen sewaktu perkuliahan. Peristiwa yang dicontohkan itu menunjukkan bahwa penolakan atau ketidakmauan berbicara dilakukan dengan memilih diam. Tidak dapat dikatakan emas, namun sebagai bentuk ketidakmampuan seseorang berbicara. Yang ketiga, aspek berbicara berdasarkan tujuan. Tujuan berbicara ini pun dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama dari sudut alasan berbicara. Yang kedua dari sudut untuk apa pembicaraan itu dilakukan. Sebuah ilustrasi peristiwa bicara, saya sudah berbicara berkali-kali dengannya, namun tidak pernah diperhatikan. Untuk apa lagi saya berbicara? Percuma. Ilustrasi ini menggambarkan bahwa jenis ini merupakan pembicaraan sangat dibutuhkan sesuai dengan alasan, kepentingan, dan manfaat. Peristiwa berbicara dapat terjadi ketika seseorang bertujuan menyampaikan informasi. Contohnya adalah peristiwa berbicara yang dilandasi karena sebuah tujuan. Reporter televisi yang menyiarkan berita bencana alam, ketua kelas yang menyampaikan pengumuman, dan sebagainya. Kemampuan berbicara ini memerlukan keterampilan yang lebih dibandingkan berbicara untuk tujuan menyampaikan informasi dan meyakinkan. Pada jenis tujuan ini, pembicara harus dapat membangkitkan emosional dan pikiran lawan bicara yang berupa tindakan. Dengan demikian, pembicaraan yang baik adalah pembicaraan yang
Dengan mempertimbangkan tujuan pembicaraan, tim bicara akan lebih fokus dalam mengembangkan materi. Praktek berbicara memerlukan pembicaraan yang fokus dan terarah. Nah, aspek yang keempat yaitu ada aspek lawan bicara. Lawan bicara juga disebut dengan pendengar atau audiens. Nah, komunikasi lisan ini berbicara melibatkan dua belah pihak, di mana ada pembicara dan lawan bicara. Berdasarkan jumlah penyimak atau lawan bicara, peristiwa berbicara dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama kategori kegiatan berbicara monolog, yang kedua kegiatan berbicara dialog, dan yang terakhir atau yang ketiga kegiatan berbicara polilog. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu kegiatan berbicara monolog, di mana kegiatan berbicara tunggal atau mandiri, pembicara tidak mendapatkan respon langsung dari penyimak atau audiens, di mana kegiatan ini contohnya seperti MC, khutbah, penyiar radio, penceramah, atau kegiatan jurnalistik, reportase jurnalistik adalah kegiatan yang berbicara monolog. Nah, yang kedua yaitu ada kegiatan berbicara dialog, di mana kegiatan berbicara ini membutuhkan atau melibatkan lawan bicara. Contohnya seperti kegiatan tanya jawab, diskusi, dan wawancara. Sedangkan kegiatan berbicara polilog adalah kegiatan yang sama dengan kegiatan berbicara dialog, namun komunikasinya melibatkan lebih dari satu orang atau dalam bentuk kelompok. Contohnya seperti acara seminar dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan keterlibatan atau partisipasi, lawan bicara dalam peristiwa berbicara dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu kegiatan lawan bicara aktif, dan yang kedua yaitu lawan bicara pasif. Lawan bicara aktif adalah seseorang yang memiliki kemampuan sikap aktivitas atau aktif sehingga komunikasi terjalin dengan resiprokal atau silih berganti. Contohnya seperti bercakap-cakap, tanya jawab, wawancara, dan lain sebagainya. Aspek yang kelima atau aspek yang terakhir adalah aspek materi dalam berbicara. Berbicara yang tidak menguasai materi cenderung memilih mencatat pokok-pokok materi yang akan dikembangkan dalam berbicara. Kemudian penguasaan dan kemampuan berimplementasi menjadi penentu dalam pengembangan materi, seperti catatan dalam pidato yang mencatat pokok-pokok materi terpenting. Kemudian juga pembicara yang sudah berpengalaman pun terkadang membicara ini dengan tujuan agar materi penting tidak terlewatkan. Sementara itu, pembicaraan dalam peristiwa tersebut dapat saja secara spontan dilakukan atau berbicara di depan publik tanpa adanya kesengajaan. Kemudian pembicara yang berbicara secara spontan harus memiliki beberapa kemampuan, antara lain menguasai materi yang dibicarakan dan memiliki pengetahuan yang luas dan pengembangan materi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.